Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang XSS dan SQL injection. Next. Kelompok kami terdiri dari Alfandi Damansyah, Fat Muhammad Isham, dan saya sendiri Ahmad Rafi Maulana, Ananta Saddam Hussein, Brilian Friska Aina, Muhammad Rian Ahmadi, dan Livia Fadili. Next. Oke, pertama apa itu SQL injection? SQL singkatan dari Structure Query Language. SQL digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Menurut ANSI atau American National Standards Institute, SQL merupakan bahasa standar untuk sistem manajemen database relasional. SQL injection sendiri adalah jenis keamanan mengeksploitasi di mana penyerang menyuntikkan perintah SQL melalui kotak masukan formulir web. Programmer menggunakan perintah berurutan dengan input pengguna. SQL injection dapat diartikan sebagai kegiatan menyisipkan perintah SQL kepada suatu statement SQL yang ada pada aplikasi yang sedang berjalan. Dengan kata lain, SQL injection ini merupakan suatu teknik untuk mengeksploitasi pada web aplikasi yang di dalamnya menggunakan database untuk penyimpanan datanya. Teknik yang dapat dilakukan oleh cracker untuk memasukkan ke dalam sistem administrator tanpa mengetahui username dan password administrator terlebih dahulu dengan memanfaatkan perintah-perintah SQL yang dimasukkan ke dalam database mesin server. Oke, next. Oke, bagaimana cara kerja SQL injection? Jadi, cara kerja SQL injection sendiri terjadi itu ketika aplikasi menerima sebuah inputan dari pengguna yang berbahaya dan kemudian menggunakannya sebagai seolah-olah menjadi bagian dari pernyataan SQL untuk menanyakan database backend atau dapat diartikan mengetahui isi database korban. Lanjut. Lalu tentang bagaimana cara kerja SQL injection, yaitu dapat dilihat pada gambar. Penyerang SQL injection dapat menyuntikkan karakter kontrol SQL dan kata kunci perintah seperti contoh tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, sama dengan, komentar, dan lain-lain dengan tujuan untuk mengubah struktur query. Struktur query sendiri itu adalah RDBMS yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur klien atau server, atau bisa dibilang ya database. Perintah SQL seperti select, from, delete, dan lain-lain memungkinkan akses atau pengambilan elemen bahkan data dari server database backend. Lanjut. Sebelumnya, oke. SQL injection itu berhasil akan memerlukan aplikasi web untuk memasukkan kode berbahaya dari penyerang dalam pernyataan SQL. Dalam beberapa kejadian, database internal atau lokal juga dapat menjadi sumber data berbahaya. Ketika SQL injection ini berhasil, penyerang dapat memodifikasi atau mengakses database tergantung dari tujuan injectioning itu sendiri dilakukan. Oke, lanjut. Nah, lalu apa itu XSS? Nah, XSS tersendiri merupakan cross-site scripting, yaitu melakukan serangan injeksi kode pada sebuah klien yang menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Kertas akan mengeksekusi script yang berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan kode berbahaya ke halaman web atau aplikasi yang menggunakan site client atau bahasa seperti JavaScript, VBScript, dan ActiveX. Lalu biasanya itu pada webnya itu menggunakan pada kolom forum, kolom komentar, dan message boards yang biasanya digunakan untuk menyerang dan memposting link pada script berbahayanya. Nah, lalu pada forum, kolom komentar, dan message boards yang biasanya digunakan oleh penyerang untuk memposting link untuk membuat script yang berbahaya. Script ini kemudian
menyerang ketika korban mengetik link tersebut. Lalu biasanya script ini menyerang pada sistem cookies yang membuat penyerang menyamar sebagai korban. Dengan cara inilah peretas bisa mengetahui data-data sensitif milik korban. Nah, perlu diketahui juga bahwa serangan cross-site scripting ini disingkat sebagai XSS dikarenakan XSS ini terlalu familiar di web design, yaitu Cascading Style Sheet. Oleh karena itu namanya XSS. Bisa di next. Nah, lalu apa jenis-jenis XSS itu? Yang pertama itu ada solid XSS atau persistent XSS. Lalu ada reflected XSS dan non-persistent XSS. Selanjutnya blend XSS dan yang terakhir self XSS. Selanjutnya, nah apa biasanya penerbitan pada XSS itu? Biasanya yang tidak selalu diduga juga biasanya ada daftarnya itu seperti yang dapat lihat URL, HTTP reference objects, parameter get and post, Windows location dan lain-lainnya. Sekian. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari XSS ini. XSS atau cross-site scripting bisa ada mempunyai gambaran umumnya. Jadi bisa dibilang juga cara kerja ini cukup simpel. Ada banyak developer yang ada yang diabaikan, namun ketika sudah dipublish atau dicuri, maka dampak yang ditimbulkan itu sangat besar. Jadi tidak hanya user, bahkan server juga. Pihak hacker atau penyerang terlebih dahulu berusaha mencari celah keamanan suatu website. Contohnya itu dalam file index atau home, mereka menyelipkan kata-kata your website got hacked dengan menggunakan heading 1. Jadi biasanya para attacker ini memerlukan wadah berupa halaman dinamis atau berindeks PHP. Dan selanjutnya itu dimasukkan ke dalam HTML atau JavaScript. Contohnya itu ada yang paling berbahaya ketika attacker mengambil wadah untuk XXX pada bagian file input seperti form pendaftaran. Jadi pada script PHP-nya itu biasanya menggunakan baris code underscore get untuk mengirimkan data yang sudah diisi oleh pengguna ke database server web tersebut. Namun ketika XXX disusupkan, maka data yang dikirimkan bisa saja di redirect ke server miliknya. Baru masuk ke server yang seharusnya. Jadi hal ini tuh dapat merubah script pada tombol submit atau di code underscore get, lalu mengirimkan data ke server milik attacker dan kemudian dicatat di dalam database-nya. Tujuannya itu bisa meningkatkan traffic atau backlink ke web yang dimiliki dengan memanfaatkan yang sudah dibobol. Jadi data-data yang penting ya yang dimasukkan tentunya itu dampaknya akan lebih besar. Untuk cara kerja lainnya ini, XXX ini bekerja mengelabui orang yang tidak waspada, yang biasanya mencari web-web yang memiliki kelemahan XSS. Lalu akan mencari tahu apakah website tersebut menerbitkan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan pencurian lebih lanjut. Misalnya itu kayak cookie. Nah, selanjutnya itu attacker akan menyiapkan sebuah link yang mengandung malicious code. Tujuannya itu mendapatkan cookie dari korban. Jadi attacker ini akan membujuk korbannya untuk mengakses link yang telah disiapkan. Maka attacker ini berhasil membuat korban mengakses link tersebut. Maka attacker akan melakukan pencurian informasi yang penting dan dari korbannya. Dan juga memanfaatkan cookie yang didapat. Itu saja cara kerja XSS. Terima kasih. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada pencegahan penyerangan di SQL injection. Next. Nah, untuk yang langkah pertama, kita dapat melakukan menggunakan parameter SQL query. Nah, cara ini termasuk cara yang sederhana ya, karena menggunakan parameter saja yang berguna untuk database tersebut dapat membedakan mana yang SQL statement dan mana yang data inputan dari penggunanya.
Nah, melalui cara ini, penyerang tidak bisa mengubah isi query walaupun telah memasukkan kode SQL saat melakukan inputnya. Oke, next. Nah, untuk cara yang kedua, kita dapat melakukan dengan pencegahan pola atau pattern check dengan memvalidasi input data menggunakan regular expression. Nah, untuk memvalidasi data dapat dilakukan dengan dua cara, seperti melakukan whitelist dan melakukan blacklisting. Oke, next. Cara selanjutnya. Nah, cara yang ketiga itu kita dapat menambahkan escape karakter yang memiliki makna khusus di SQL-nya. Misal, seperti single quote yang diinterpretasikan sebagai dua single quote. Maka, untuk menghindari kesalahan eksekusi, kita dapat menambahkan escape seperti backslash. Gitu. Next. Nah, untuk cara yang keempat, kita dapat menonaktifkan informasi pesan kesalahan atau error pada aplikasinya. Nah, kebiasaan ini, para pengembang itu mengaktifkan mode debug nih, guna memudahkan pengembang dalam menemukan kesalahan aplikasi yang dikerjakannya. Namun, juga lupa untuk menonaktifkan sehingga hal ini menjadi keuntungan bagi penyerang dengan teknik SQL injection untuk mengetahui parameter URL-nya. Nah, jika hal ini terjadi, dapat dilakukan dengan cukup menonaktifkan mode debug dan pada aplikasi untuk mencegah pesan error yang dimanfaatkan oleh penyerangnya. Lanjut. Untuk cara yang kelima, itu kita dapat mengamankan database yang digunakan. Nah, caranya itu ada dua. Next. Yang pertama itu kita untuk mendefinisikannya, kita itu ada dua cara. Yang pertama, kita mendefinisikan dengan baik hak akses dari pengguna yang mengakses database serta berikan hak akses terhadap pengguna sesuai dengan hak akses yang diperlukannya. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan teknik inskripsi untuk mengamankan data Anda yang tersimpan di dalam database. Hal ini bertujuan agar ketika data Anda berhasil dicuri oleh penyerang, maka penyerang tidak mendapatkan informasi apapun mengenai data yang tersimpan di data Anda. Gitu. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. How to prevent XSS atau bagaimana cara untuk melakukan pencegahan terhadap si XSS tadi. Nah, yang pertama itu ada filter input. Pada filter input, titik di mana input pengguna diterima, kita harus memfilter seketat mungkin berdasarkan apa yang diharapkan, atau kita harus menginputkannya berdasarkan input yang valid. Nah, kita juga harus mewaspadai beberapa karakter khusus. Salah satu contohnya itu karakter pembuka sebuah tag, atau biasa kita kenal sebagai bracket di dalam suatu atribut dan diapit oleh tanda petik ganda. Next. Yang kedua, ada encode data pada output. Nah, pada titik di mana data yang didapat dikontrol pengguna, kemudian dikeluarkan dalam respons HTTP. Nah, kita harus mengencode output untuk mencegah data tersebut dapat ditafsirkan sebagai konten aktif. Dan ini bergantung pada konteks output. Mungkin memerlukan penerapan kombinasi penyandian seperti HTML, URL, JavaScript, dan CSS. Next, yang ketiga, ada gunakan response headers yang sesuai. Nah, jadi untuk mencegah XSS dalam respon HTTP yang tidak dimaksudkan untuk berisi HTML atau JavaScript apapun, kita dapat menggunakan header content type dan X content type options untuk memastikan bahwa browser menafsirkan respon sesuai keinginan kita. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya kita bakal demonstrasi SQL injection. Nah, pada demonstrasi ini kita menggunakan DVWA. Nah, kita bakal login dulu DVWA. DVWA ini adalah perangkat dummy doll, di mana kita bisa melakukan percobaan serangan-serangan pada keamanan sistem gitu. Nah, di DVWA ini kita udah dikasih ID dan password-nya, username-nya atau ID-nya itu admin, dan password-nya itu password. Terus kita login di sini. Nah, di sini ada banyak jenis serangan, dan di sini kita bakal demonstrasi SQL injection ya. Seperti yang teman-teman saya tadi udah jelasin, kalau SQL itu kita memasukkan perintah SQL atau myQuery ke form pada web ya. Nah, gimana nih cara ngecek suatu web itu bisa diserang pakai SQL injection atau enggak? Nah, yang pertama kita masukin aja dulu petik. Nah, biasanya kalau user ID itu yang kita tahu kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, integer. Nah, kita masukin dulu nih yang normal. Harusnya di form itu gini nih, kita bisa tahu ID, first name, sama surname-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita bisa tahu ada 5 ID ya, 1 sampai 5 nih. Di 6 enggak ada dan di 0 juga enggak ada. Nah, sekarang kita coba masukin perintah SQL ke SQL injection. Nah, buat ngeceknya itu tadi yang saya bilang pakai petik atas. Nah, kalau misalnya di form kita kasih petik atas dan error, berarti kemungkinan webnya itu bisa diserang pakai SQL injection. Kita lihat. Nah, dia error ya. Jadi kita back, ternyata web ini bisa dipakai untuk SQL injection. Nah, harusnya kalau dipetik kayak gini nih. Kalau webnya aman, biasanya kalau dipetik bakal ngeluarin gini. Kalau ID-nya itu nggak bakal ada di database gitu. Nah, kalau SQL injection tadi dipetik udah nggak bisa, sekarang kita coba masukin perintah SQL ya. Nah, 1 petik. 1 sama 1. Titip. Nah, di sini kita masukin perintah buat nampilin semua user ID nih. Nah, maksudnya apa? Di sini user ID-nya kita buat terus semua agar tertampil. Kita coba submit. Nah, tadi seperti yang kita coba ada 5 user ID ya. Dengan perintah SQL tadi kita bisa ngelihat 5-5-nya nih. Ada admin, ada Gordon Brown, ada Hackme, Pablo Picasso, Bob Smith. Nah, emang bahayanya apa sih SQL injection? Kalau cuma kita ngelihat first name sama surname mah semua orang juga bisa kan ya. Nah, kalau di SQL injection bahayanya kita bahkan bisa ngelihat data-data yang ada di dalam database seperti username dan password. Coba nih. Sama kayak tadi 1 petik berarti itu semua ID. Terus kita pakai union select. Nah, kalau di database ini perintah union select itu buat ngenyelek atau buat memilih yang mau ditampilkan berdasarkan 2 pilihan. Pilihannya apa? User dan password ya. Nah, di union select ini, kalau select biasa itu biasanya kita pilih 1 doang. Contohnya misalnya select user atau select password. Kalau union select berarti kita bisa
memilih dua kolom nih di sini, kolom user dan kolom password. Nah, setelah itu kita select dari mana? Biasanya di SQL itu ada tabel user ya. Users. Nah, tabel user itu biasanya isinya user dan password. Nah, setelah itu strip itu buat ngoleksi datanya. Terus kita submit. Union. Nah, di sini ketampil semua tuh. Yang tadinya first name sama surname jadi user dan password. Nah, tadi admin ini passwordnya password kan ya. Nah, kita coba aja nih. Nah, ini udah di encode pakai MD5. Jadi kita harus decode dulu atau ngedekripsi. Sekarang kita deskripsi di sini. Kita paste. Nah, password. Seperti tadi, admin passwordnya password. Nah, di sini ada Gordon B atau Gordon Brown yang tadi kita lihat username dan surname-nya. Passwordnya kita lihat, kita decrypt. Nah, passwordnya ABC123. Nah, bener nggak nih? Kita cobain aja ya. Gordon Brown, Gordon B, passwordnya ABC123. Sini, Gordon B, Gordon B, passwordnya ABC123. Nah, bisa kita lihat di sini Gordon B, passwordnya ABC123. Nah, mungkin segitu aja buat XSS dan SQL injection dan tadi demonstrasinya. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.